Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-An'am ayat 6 bagian ke-1. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam, lam, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi karena ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf ya. Cara baca mim sukunnya adalah dibaca dengan jelas bunyi M dan kita tidak perlu menahan bunyi M tersebut. Alam, alam yarau. Huruf ro dibunyikan secara tafkhim karena ro berharokat fathah. Cara membacanya adalah ditebalkan, yaitu dengan cara menaikkan pangkal lidah kita. Ro. Alam yarau, raw. Ada huruf lin atau harfulin sebab ada waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan saja. Yarau. Alam yarau kam, kam. Selanjutnya ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Cara baca mim sukunnya adalah dibaca dengan izhar atau jelas. Jadi bunyi M dan tidak perlu kita tahan. Alam yarau kam ahlakna. Nah, di huruf kaf ini jangan sampai ketinggalan hamznya atau harus dikeluarkan anginnya ya. Jadi saat kafnya sukun, suaranya dulu keluar, lak, baru ada anginnya, belakangan anginnya, lak. Ahlakna. Nah, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya nun panjang 2 harokat. Ahlakna min. Ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ab'ad, ikhfa ab'ad. Sebab ada nun sukun menghadapi huruf qaf. Cara bacanya nun sukun dibunyikan samar-samar. Kita siap-siap ngemakhraj huruf di depannya, yaitu huruf qaf disertai bunyi dengungan. Jadi kita sudah menyentuh makhraj dari huruf qaf, yaitu pangkal lidah kita sudah ngangkat. Ya, jadi suara yang masuk ke hidung itu banyak, aliran suara dari mulut itu sedikit. Min qad. Huruf ba hukumnya adalah qalqalah sughra. Sebab ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli bawaan dari kalimah min qablihim ya, dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara bacanya dipantulkan ba-nya ini dengan pantulan yang kecil. Min qablihim. Selanjutnya ada hukum idgham mimi sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf mim berharokat. Cara bacanya mim yang sukun dileburkan ke mim kedua disertai bunyi dengungan. Jadi bunyinya M ya, dan tidak kita tahan. Min qablihim min.
Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ab'ad, ikhfa ab'ad, karena ada nun sukun menghadapi huruf qaf. Cara membacanya adalah bunyi nun disamarkan ke qaf disertai bunyi dengungan, dan bunyi dengungnya besar ya, karena qaf makhrajnya jauh dari nun, yaitu di pangkal lidah. Min qabl, huruf ra sukun dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya adalah ra dibunyikan dengan tebal. Min qabl nim. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf mim. Cara bacanya tanwin dileburkan ke mim, qarnim, jadi bukan lagi nin tapi nim, masukkan ya, disertai bunyi dengung m. Min qarnim makkanna. Nun tasydidnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nun ada tasydidnya. Cara bacanya adalah didengungkan, bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Makanna, na matobi'i muqaddar sebab ada nun berharokat fathah berdiri. Cara bacanya adalah nunnya ini dipanjangkan 2 harokat. Makannahum, hum. Ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf fa. Cara bacanya mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas, jadi bunyinya m ya, dan tidak ditahan. Makannahum fi. Jika berhenti di fi, hukumnya matobi'i sebab huruf ini adalah huruf ya. Ya sukun didahului kasrah, maka bacanya panjang 2 harokat fi. Namun jika diteruskan maka madnya gugur, fi-nya kita baca pendek, fil. Namanya takhallus bil hadfi. Sebabnya apa? Sebab ada pertemuan 2 sukun di mana sukun pertama adalah ya, sukun kedua adalah lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa kita baca sehingga sukun pertama ini dilepaskan ketika wasal, fil. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun kita bunyikan dengan izhar atau jelas. Fil ardi, ar. Huruf ra sukun dibunyikan secara tafkhim karena sebelum ra sukun ada baris fathah, maka dibaca ra-nya dengan tebal. Fil ardi ma hukumnya adalah matobi'i zahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, maka mim kita panjangkan 2 harokat. Malam, lam. Ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf nun, maka mim sukun kita bunyikan dengan izhar atau jelas m-nya ya. Malam numakil. Selanjutnya ada hukum idgham bila gunnah karena ada nun sukun menghadapi huruf lam. Maka cara bacanya adalah nun dileburkan ke lam, tidak lagi ada suara n, melainkan langsung suara lam masuk, numakilla, tanpa didengungkan. Artinya jangan ditahan kalau nun ketemu lam ya. Numakil nggak usah. Numakil ditekan aja. Numakillakum, pendek, kum. Malam numakillakum, kum. Ada izhar syafawi karena ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf waw. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Wa ar. Huruf ra sukun dibunyikan secara tafkhim
Karena harokat huruf sebelumnya fathah, maka ro-nya ditebalkan. Wa arsal, sal ada hukum idhar mutlak atau lam mutlak. Lamnya kita bunyikan dengan jelas. Wa arsalna, jika berhenti di na, hukumnya ini adalah mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka kalau berhenti panjangin 2 harokat. Wa arsalna. Kalau berhenti panjang, kalau diterusin jadi pendek. Wa arsalnas, namanya takhalus bil hadfi, gugur huruf madnya. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama huruf mad alif, sukun kedua sin. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Wa arsalnas, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lam tidak kita baca. As-samaa, mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya a, sama-sama ada dalam kata as-samaa. Maka mimnya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. As-samaa alai, lai ada harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya kita lembutkan atau kita lunakkan. Alaihim. Berikutnya ada hukum idgham mimi sebab ada mim sukun ketemu dengan huruf mim berharokat. Cara bacanya mim pertama dileburkan ke mim kedua disertai bunyi dengung m. Alaihim mid. Huruf dal sukun hukumnya qalqalah sughra. Sebab ada huruf qalqalah yang sukunnya ini asli bawaan dari kalimah tersebut ya, dan ada di tengah bacaan. Maka dalnya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Midra. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena harokatnya fathah. Cara membacanya adalah dibunyikan ro-nya dengan tebal. Midra. Ra hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya ra dipanjangkan 2 harokat. Midrara. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena harokatnya fathah tanwin, dibacanya tebal. Ra apabila berhenti di sini ada mad iwad karena ada fathah tanwin yang diwaqafkan. Cara bacanya fathah tanwinnya diganti fathah dan dibaca panjang 2 harokat. Ra. Di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya.
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.